Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Parwito, mata kuliah mikrobiologi. Perkenalkan, nama saya Aryo Sembela dan rekan saya Mini Asmarita. Baiklah, di sini kami akan membahas bab 8 genetika mikrobi. Yang pertama, genetika merupakan suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sifat kebakaan. 1. Pewarisan ciri dan pewarisan. Ciri khas semua bentuk kehidupan dari segi pandangan genetika adalah kemantapan umum atau kesamaan ciri-ciri keturunan, dan tentunya dengan mudah kita amati pada beberapa yang mempunyai rambut hitam, mata coklat, dan bentuk dagu tertentu, sedangkan orang lain mempunyai rambut pirang, mata biru, dan struktur muka yang berbeda. Dengan analogi yang sama pula, mikroorganisme sebagai makhluk hidup juga meneruskan ciri-ciri kepada keturunannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengidentifikasi spesies mikrobi, bahkan galur-galur mikrobi, yang menunjukkan bahwa mikrobi tersebut mampu meneruskan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya dengan tepat. Lanjut, perubahan-perubahan ini berkaitan dengan dua sifat dasar sel atau organisme, yakni fenotip dan genotip. Genotip mengacu pada komposisi genetis sel atau genom. Fenotip merupakan ekspresi genotip dalam bentuk sifat-sifat yang dapat diamati bagi sel atau organisme yang bersangkutan. Dengan kata lain, genotip merupakan kemampuan genetika jasad rening, sedangkan fenotip merupakan sifat yang terlihat sesungguhnya karena faktor lingkungan. Suatu mikrobi yang mempunyai sifat genotip sama mungkin terlihat beberapa jika ditumbuh pada lingkungan yang berbeda. Lanjut, variasi genetik yang timbul di dalam satu mikrobi dapat disebabkan karena mutasi. Mutasi adalah perubahan di dalam gen sel jasad rening yang berakibat perubahan morfologi dan biokimiawi di dalam sel. Mutasi pada jasad rening dapat terjadi secara spontan atau dengan pemberian suatu mutagen, yakni komponen yang bersifat mutagenik atau penyebab mutasi. Baiklah, yang B, perubahan fenotipe akibat perubahan lingkungan. Fenotipe merupakan populasi mikrobi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan dapat diamati bila mikrobi tersebut ditumbuhkan pada sebagai medium yang berbeda. Sifat-sifat fenotip yang dapat terlihat langsung, misalnya perbedaan dalam morfologi sel dan penampakan koloni. Sebagai contoh, bakteri pembentuk kapsul yang ditimbulkan pada medium yang mengandung karbohidrat tinggi akan membentuk kapsul lebih tebal dan membentuk koloni yang berlendir. Pembentukan spora dan flagel juga dapat dihambat oleh komponen-komponen tertentu di dalam medium. Selanjutnya yang C, perubahan genotip pada mikrobi. Pertama, tipe-tipe mutasi. Pada taraf molekuler, perubahan-perubahan dalam rangkaian basa purin pirimidin dapat terjadi dengan cara sehingga mengakibatkan mutasi dua tipe umum mutasi, yakni mutasi titik. Mutasi titik ini terjadi akibat tersubstitusinya satu nukleotida oleh yang lain di dalam rangkaian nukleotida tertentu suatu gen. Yang kedua, mutasi pergeseran rangka. Mutasi jenis ini merupakan akibat penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida di dalam suatu gen. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Mini.
Baik, saya akan menjelaskan. Yang kedua, terjadi mutasi. Mutasi sering terjadi selama replikasi ADN. Beberapa mutasi terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet atau sinar X. Karena mutagen ini tidak dapat terhindari dari lingkungan, maka kemungkinan hal ini yang menyebabkan banyaknya mutasi spontan. Yang ketiga, di situ ada reparasi mutasi. Kerusakan ADN dapat diakibatkan radiasi sinar UV atau sinar C dan zat-zat kimia tertentu. Untungnya, sel mikrobe mengandung enzim khusus yang dapat mereplikasikan ADN yang rusak. Dengan cara inilah beberapa sel mikrobe yang terpengaruh dapat melanjutkan fungsi secara normal. Lanjut. Di situ ada D, rekombinasi genetik pada mikrobe. Rekombinasi genetik adalah pembentukan suatu genotipe baru melalui pemilihan kembali gen-gen setelah terjadinya pertukaran bahan genetik antara dua kromosom yang berbeda yang mempunyai gen-gen serupa pada tempat yang bersangkutan. Di situ kemudian C, unsur-unsur genetik ekstra kromosom. Kemudian F, rekayasa genetika dengan mikrobe. Lanjut ke bab 9, di situ yang berjudul bakteriologi. A, morfologi bakteri. Di situ ada ukuran bakteri. Yang kedua ada bentuk bakteri, dikelompokkan menjadi 3, yaitu basis. Yang ke B ada kokus, yang C ada spiril. B, struktur sel bakteri. 1, struktur luar. Yang kedua, susunan dalam sel bakteri. Yang ketiga, spora bakteri. Yang ketiga, morfologi, dikelompokkan pada bakteri. Baik, itulah hasil presentasi kami yang merupakan tugas dari Pak Parwito. Di situ kami menjelaskan tadi 2 materi atau bisa dijadikan 2 bab. Semoga dengan adanya penjelasan dari kami bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.